Pak, kayaknya ini bener-bener air buat kita ya. Listrik jatuh tempo besok. Uang tinggal 2 juta. Itu juga belum buat bayar karyawan. Belum buat bahan baku dan masih banyak lagi. Aduh, gimana ya caranya biar kita bisa muter ini semua? Semua bank udah ayah datengin bu, tapi yang gak ada satupun dari mereka yang mau menolong kita. Katanya nama kita itu udah terlanjur buruk dan gak bisa dipercaya lagi. Bahkan kita juga udah jual motor yang biasanya dipakai nganter barang. BKPB rumah udah digadai. Sekarang apa lagi yang mau dijual, Pak? Masa kita harus ngemis ke saudara sendiri? Jangan ngomong gitu dong, kita itu bukan peminta-minta. Saya itu masih punya harga diri meskipun kita itu jatuh. Tapi jujur aja, saya itu nggak tahu harus gimana lagi. Ma, Pa, aku udah pikirin ini beberapa hari. Kayaknya lebih baik aku berhenti kuliah aja ya. Aku bisa bantu jualan kok di toko atau kerja serabutan. Asal Mama sama Papa jangan sampai terbebani kayak gini. Kamu tahu nggak, Vin? Justru kuliah itu satu-satunya tiket kamu buat keluar dari kehidupan penuh utang kayak kita-kita. Kita itu kerja mati-matian supaya kamu itu bisa sekolah tinggi. Jangan pernah kamu itu bilang kamu itu menyerah. Pina sayang, kamu itu harapan terakhir Mama. Kakak kamu dulu juga akhirnya nyerah kuliah karena kondisi. Tapi Mama nggak mau kamu ngalamin hal yang sama sayang. Kamu harus lebih dari kami, harus. Tapi Ma, sekarang kayaknya bukan waktunya buat aku egois. Aku nggak tega lihat Mama sama Papa makin kurus karena stres. Ditambah lagi, tiap malam nggak tidur mikirin tagihan ini itu. Siapa yang datang malam-malam begini ya? Jangan-jangan penagih hutang lagi. Jangan dibuka dulu, Pak. Takutnya itu orang koperasi. Biar aku yang buka, Mah. Kalau emang itu utang, biar aku sendiri yang hadapin. Maaf ganggu malam-malam gini, Vin. Aku itu sempat dengar dari temen aku kalau toko papa kami itu terancam bangkrut ya. Jadi aku tuh coba datang buat lihat kabar kalian. Iya, Rak. Apa yang kamu dengar dari teman kamu itu emang bener. Kami sekarang lagi kesulitan ekonomi. Dan toko papa udah gak bisa bertahan lama lagi. Aku itu pergi selama ini bukan karena nggak peduli ya, Vin. Tapi aku tahu aku itu bukan siapa-siapa. Aku gak punya cukup uang untuk menyelamatkan kamu. Tapi sekarang mungkin aku itu punya sedikit. Maksud kamu? Boleh kamu izinkan aku itu masuk dulu nggak? Biarkan aku itu menjelaskan semuanya di dalam. Ah, iya. Ayo, silakan masuk. Di dalam itu ada cek senilai 50 juta. Mungkin nggak banyak, tapi itu semua yang aku punya sekarang. Aku jual mobil, tarik semua tabungan, resign juga dari kerjaan. Itu semua rela aku lakukan untuk kebahagiaan keluarga ini. Apa kamu bilang, Raka? Kamu jual mobil kamu resign, dan ini bener-bener uang kamu semua. Iya Bu, saya tuh tahu saya itu bukan calon menantu idaman, tapi saya itu gak bisa diam saja lihat Vina dan keluarganya tersiksa karena hutang. Jadi maksud kamu dengan uang ini kamu itu bisa jadi penyelamat kami. Terus ujungnya kamu itu minta apa? Anak saya? Enggak Pak, saya itu gak minta apa-apa. Saya datang cuma buat bantu, gak lebih kok. Kalau Bapak anggap ini hinaan, saya rela angkat kaki sekarang juga. Kamu itu lebih berharga dari siapapun yang pernah datang ke rumah ini, Raka. Maaf ya, Mama sempat mikir kamu cuma numpang hidup. Raka, aku nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Aku bahkan belum sempat bilang makasih waktu kamu pergi dulu. Simpan aja kata-kata terima kasihnya. Aku gak pengen jadi pahlawan. Aku cuma pengen kamu dan keluarga kamu itu bisa hidup tenang lagi. Terima kasih Raka, terima kasih banyak. Seenggaknya dengan adanya uang ini kita masih ada waktu buat bernapas lega dan mikirin solusinya. Kesempatan ini nggak boleh ditolak ya. Kita harus ambil dan segera keluar dari masalah ini. Iya sayang, kamu bener. Kita nggak boleh sia-siain tekad dan pengorbanan yang udah dilakukan Raka kepada kita. Kamu itu selalu datang pas aku lagi di titik paling bawah. Tapi kenapa rasanya setiap kamu datang aku justru harus lepasin. Makasih ya sayang. Jujur aku gak tahu lagi harus gimana untuk ngebalas semua kebaikan kamu. Kamu itu satu-satunya orang yang berani ngelakuin hal segila ini buat aku. Nggak usah bilang apa-apa, itu aja udah lebih dari cukup buat aku. Kamu gak pernah minta imbalan. Tapi aku terus ngerasa bersalah karena saat kamu ngelakuin semua ini aku bahkan gak bisa bantu kamu sedikit pun. Vin, kita ini gak hidup buat saling membayar kebaikan.
Kalau kamu itu bahagia, itu hadiah paling besar buat aku kok. Dia datang menyelamatkan lalu pergi tanpa rasa mengeluh. Seolah-olah hidupnya bukan soal dihargai tapi tentang memastikan orang lain tetap bernapas. Aku tahu dunia gak akan memberinya medali, tapi suatu hari nanti aku janji aku bakalan membalas semua kebaikannya nanti. Alhamdulillah ya Pak, rasanya rumah ini kayak punya napas lagi. Udah gak sumpah kayak dulu. Barang-barang baru, usaha mulai jalan, bahkan pegawai kita mulai semangat kerja. Kayak mimpi deh rasanya. Iya, tapi semua ini bukan terjadi begitu aja ya. Kita bisa seperti ini juga karena aku itu ambil keputusan tepat waktu itu. Kalau bukan karena Raka. Iya sih, tapi Pak, aku masih mikir juga. Raka itu emang bantu, tapi masa iya dia bakal kita jadiin menantu? Justru itu yang harus kita pikirkan sekarang. Raka orang yang baik. Iya, tapi kebaikan doang gak cukup buat jadi suami Vina. Kita harus mikir masa depan anak kita. Bagaimana dia harus hidup dengan nyaman untuk kedepannya. Coba kamu pikirin deh Pak, kerjaan Raka sekarang itu serabutan. Kadang bantu-bantu bengkel, kadang ngojek juga. Gak jelas, apa kita mau ngelihat Vina hidup kayak kita dulu? Kekurangan, utang sana sini, bahkan makan juga kadang numpang tetangga. Makanya aku itu udah bilang ke kenalanku, ada satu anak pejabat namanya Aditya. Sekarang kerja di Singapura, pulang cuma sebulan buat nyari seorang istri. Aku udah sodorin nama Vina kok buat dia. Aditya? Aditya yang itu ya Pak? Ya Allah, itu anak pinter, tinggi, gagah. Dan ya ampun, duitnya kayak gak ada habisnya. Mobilnya juga ganti tiap bulan. Mama setuju banget kalau Vina sama dia. Lagian kita juga gak mau anak kita jadi bahan omongan tetangga. Masa udah diselamatin dari kebangkrutan malah dikawinin sama cowok yang terbilang kerek. Bener-bener gak masuk akal deh rasanya. Pa, Ma, barusan kalian ngomongin apa? Kalian ngejelengin aku sama orang lain. Ayo cepet jelasin sama aku, Ma, Pa. Apa maksud kalian barusan? Ya ampun Vina, tenang dulu ya sayang. Kamu itu cuma salah paham. Dengerin dulu, Mama sama Papa cuma lagi bahas masa depan kamu nak. Bahas masa depan atau ngatur hidup aku ha? Kalian pikir Raka itu apa? Cuma alat buat nyelamatin keluarga ini. Vina, jangan bicara kayak gitu. Kamu itu masih muda. Papa tahu kamu itu sayang sama Raka. Tapi kamu itu harus ngerti, perasaan itu gak cukup buat bangun masa depan. Ini bukan soal cinta-cintaan murahan itu. Ini soal hidup. Kamu itu akan nikah sama Aditya. Dan itu sudah keputusan keluarga. Titik. Tapi dia yang nyelamatin toko kita, Pak. Dia jual mobilnya, jual rumah warisan neneknya, semuanya buat bantu toko kita. Bahkan sampai dia tidur di gudang sekarang. Dan kalian malah bilang dia gak pantas. Kami tahu pengorbanan Raka. Tapi itu gak berarti kamu harus jadi istrinya. Kita bisa balas budi dengan cara lain kan? Tapi masa depan kamu itu terlalu berharga buat dikasih ke orang kayak dia itu. Raka itu gak punya pondasi apa-apa di hidupnya sekarang. Pondasi? Jadi sekarang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan itu bukan pondasi. Cuma uang, status, dan mobil mewah yang penting. Hah? Aku benar-benar gak habis pikir. Ternyata masih ada orang yang gak tahu diri kayak kalian. Raka, aku gak sanggup. Maaf kalau cinta kita harus kalah sama gengsi. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Tapi ternyata dunia ini terlalu peknis buat cinta yang tulus. Pin, apa mama boleh masuk nak? Masuk aja mah. Ini loh Pin, Mama baru aja dikirimin katalog dari butik pengantin ternama. Kamu harus lihat deh, gaun-gaunnya itu Masya Allah, bagus-bagus banget. Kamu pasti suka deh. Mah, Mama tahu nggak? Aku nggak suka pernikahan itu. Aku nggak suka dijodoh-jodohin sama pria yang nggak jelas itu. Tapi kenapa Mama terus maksa sih, Mah?
Sayang, Mama ngerti kamu belum kenal Aditya luar dalam. Tapi dia baik kok nak, mapan, punya masa depan. Dia pasti jagain kamu, bisa bahagiain kamu. Tapi kenapa harus sama orang yang aku gak cinta, Ma? Kenapa bukan orang yang selama ini selalu ada buat aku? Pina, kamu pikir Mama gak tahu siapa yang kamu maksud, ah? Raka kan, anak kampungan itu yang kerja serabutan, yang gak punya masa depan yang jelas. Dia mungkin gak kaya, tapi dia tulus, Ma. Dia gak pernah pura-pura, dia gak pernah maksa aku berubah. Dia gak pernah bikin aku ngerasa jadi orang lain. Hidup itu bukan soal cinta, Pina. Cinta gak bisa bayar listrik. Cinta gak bisa beliin kamu rumah, mobil, atau masa depan kamu. Kamu itu anak perempuan, kamu punya tanggung jawab buat angkat derajat keluarga. Jangan egois kamu. Jadi aku ini cuma alat ya. Alat buat tutupin rasa malu Mama sama Papa di depan kolega, di depan para tetangga, di depan ibu-ibu sosialita itu. Emangnya aku gak boleh punya rasa, Mah? Aku gak boleh punya mimpi? Kamu jangan berlebihan, Pina. Semua orang tua ingin anaknya bahagia. Tapi kalau kamu terus ngikutin emosi kamu gak akan pernah ngerti apa itu realita. Realita yang Mama maksud itu neraka buat aku, Ma. Mama gak mau kamu menderita. Tapi percaya sama Mama, Aditya itu tiket kamu ke hidup yang lebih layak. Sekarang kamu tidur ya. Jangan banyak pikir. Vina udah dijodohkan dengan pria lain selain aku. Apa yang diomongin oleh ibunya Vina itu benar. Vina memang pantas bersanding dengan orang yang lebih mapan dan juga kaya, bukan dengan orang kiri dan juga miskin seperti aku. Oh, suara itu kan jangan-jangan orang itu ada di depan rumah kita lagi. Mau apa kamu malam-malam ke rumah orang? Maaf ganggu Pak, saya itu cuma mau pamit. Saya pulang kampung besok pagi. Saya rasa gak ada lagi yang bisa saya tunggu di sini ya. Bagus, sadar diri juga ternyata kamu. Itu kayak suara Raka dan juga suara Papa. Jangan-jangan Raka lagi ngobrol sama Papa di depan rumah. Raka, ternyata benar kalau kamu ada di depan rumah aku. Hai, maaf ya. Aku ganggu, aku gak lama cuma mau bilang selamat tinggal. Kenapa harus pergi secepat ini, Rak? Kenapa nggak bilang-bilang? Karena kalau aku pamit baik-baik, aku takut gak jadi pergi. Dan aku juga sadar tempatku bukan di sini. Bohong. Kamu bohong. Kamu pasti masih sayang sama aku kan? Ayo jujur, Raka. Cepet jujur sekarang juga. Cepet kamu bilang kalau kamu masih sayang sama aku. Sayang Vin, jujur aku masih sayang sama kamu kok. Tapi rasa sayang itu gak cukup kalau kamu itu sendiri gak bisa bebas milih. Aku itu gak mau jadi beban juga. Kamu bukan beban, Raka. Kamu itu satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa hidup. Tapi aku terlalu pengecut. Bukan pengecut, kamu hanya terlalu terikat sama dunia yang gak pernah ngizinin kamu jadi diri sendiri. Aku pengen lari, tapi aku nggak bisa, Rak. Mereka ngikat aku. Bahkan sampai ke napasku. Kalau suatu hari nanti kamu itu berhasil lepas dan kamu itu masih ingat aku ada di sana. Ya Vin, di tempat yang tenang. Terima kasih, Raka. Karena kamu udah sayang sama aku tanpa syarat. Sampai jumpa Vina, atau mungkin selamat tinggal. Beberapa hari kemudian sebelum hari H pernikahan, Vina datang mengunjungi Raka untuk menyampaikan kata terakhir perpisahan. Vina, ya Allah, kamu itu ngapain malam-malam begini? Ini udah larut malam banget loh Vina. Besok kamu mau nikah kan? Aku tahu ini salah, Rak. Harusnya aku nggak datang ke sini. Harusnya aku nggak ganggu kamu lagi. Tapi otak aku muter terus. Dada aku sesak kayak ada batu gede yang nindihin. Dan aku cuma kepikiran satu hal. Satu-satunya tempat yang bikin aku ngerasa masih jadi manusia cuma tempat ini. Cuma kamu. Kenapa kamu datang Vin? Besok kamu itu jadi milik orang lain. Besok kamu duduk di pelaminan sama laki-laki yang bahkan gak tahu warna favorit kamu. Jangan ngomong gitu, Rak. Kamu tahu sendiri kan, dari awal semua ini bukan mauku. Semua ini gara-gara Mama sama Papa. Mereka butuh diselamatin dan kamu yang jadi penyelamatnya.
Aku jual motor, Vin. Aku jual semua simpanan. Aku juga lepas kerjaan demi bantu keluarga kamu. Dan waktu semua udah beres, kamu malah pergi. Kamu nikah sama orang yang bahkan gak tahu cerita tentang kita. Dan kamu tahu yang paling menyakitin, bukan kamu nikah sama orang lain, tapi kamu pergi tanpa pamit, tanpa peluk, tanpa satupun kata buat nenangin aku. Aku tuh ngerasa kayak mayat hidup sejak kamu itu pergi, Vin. Makanya malam ini aku datang bukan buat minta maaf, karena maaf gak akan cukup. Aku datang buat kasih sesuatu ke kamu, sesuatu yang terakhir, hadiah sebelum aku benar-benar dihapus dari hidup kamu. Apa? Maksud kamu, Vin? Jangan ngomong gitu, aku... Anggap saja ini sebagai cara aku bilang makasih. Makasih udah pernah nyelamatin aku. Makasih udah jadi satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa dicintai, Ra. Pada malam itu Vina memberikan hal terpenting dalam hidupnya. Yang memberikan hal terpenting itu tanpa menyadari jika Raka diam-diam sudah menyelipkan kamera kecil untuk merekamnya. Baik, hadirin yang terhormat, jika semua telah siap, maka kita akan segera mulai prosesi akad nikah antara saudari Vina dan saudara Aditya. Tunggu, saya minta maaf sebelumnya. Tapi sebelum ijab kabul ini diucapkan, saya itu punya sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dilihat oleh semua orang yang hadir di sini. Hei, kamu siapa? Apa urusan kamu di sini? Ini acara sakral, bukan tempatmu cari sensasi. Tenang, saya itu nggak ada niat untuk berbuat onar kok. Saya itu cuma pengen jujur. Saya cuma mau menunjukkan satu hal, yaitu video ini. Saat itu juga Raka memperlihatkan kepada mereka semua tentang rekaman video pada malam itu. Semua orang mulai gelisah dan sontak saja pernikahan itu langsung dibatalkan. Vina, apa maksud semua ini, nak? Kamu ngelakuin itu semua dengan manusia seperti dia? Astagfirullahaladzim, nak. Vina, apa yang sebenarnya ada di otak kamu itu, nak? Kenapa kamu itu tega melakukan itu semua? Aku bener-bener gak nyangka, Pina. Kamu itu anak perempuan satu-satunya kami. Kamu tahu nggak? Kamu itu harapan kami. Astagfirullah, kamu bener-bener bikin malu satu kampung. Ma, Pa, aku nggak bermaksud bikin kalian malu. Aku cuma ngerasa hampa. Aku ngerasa kayak hidupku ini kosong. Aku cuma pengen ngerasa dicintai. Bukan buat pamer, tapi bener-bener dicintai, Ma. Dicintai? Jadi kamu pikir cara buat ngerasa dicintai itu dengan ngelakuin hal sehina itu, ah? Sama mantan kamu? Astaga, Pina, kamu itu perempuan. Kamu harus jaga harga diri kamu dan martabat. Kalian pikir aku sengaja? Aku juga nggak mau hidupku kayak gini. Tapi kalian itu dari awal nggak pernah nanya aku bener-bener mau nikah atau enggak. Kalian cuma sibuk ngomongin reputasi, gengsi, relasi. Aku capek jadi boneka kalian. Kamu itu durhaka. Durhaka, Pina. Ibu mana yang mau lihat anaknya ngerusak semua harapan kayak gini, ya? Kamu hancurkan semua yang sudah Bapak bangun. Bertahun-tahun kami ini banting tulang buat kasih kamu itu kehidupan yang layak, sekolah tinggi, makanan enak, tempat tinggal nyaman. Tapi kamu itu balas semua ini dengan noda sebesar ini. Kita ini bukan keluarga sembarangan, Bina. Apa kamu pikir kami itu terima begitu aja waktu orang-orang itu bisik-bisik nyinyir, merendahkan kami? Sekarang semua tetangga, semua tamu, lihat sendiri aibnya di depan pelaminan. Kamu pikir kami ini harus terus-terusan sabar? Nggak cukup kamu itu bikin masalah di tempat kerja. Sekarang kamu itu cemari juga rumah ini dengan aibmu. Kamu itu bukan Vina yang kami kenal dulu. Berisik, berisik. Kalian berisik. Kenapa sih kalian terus-menerus nyalahin aku? Kenapa kalian terus-terusan neken aku dan maksa aku? Kalian pikir ini semua salah aku? Iya. Enggak. Ini semua tuh salah kalian. Kalian yang ngerusak aku dengan ketamakan kalian sendiri. Dan sekarang, kalian sendiri yang harus ngerasain akibat karena semua ketamakan kalian ini. Vina, nak, kamu bawa palu itu buat apa? Aku cuma mau ngebetulin satu hal, ya. Dunia aku yang hancur gara-gara kalian. Dan kalian harus tanggung jawab atas semua kekacauan ini. Dan akhirnya ayah Vina meninggal, dipukul palu oleh Vina.